warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, walhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bulanan yang membahas seputar tentang pendidikan anak. Tentu kita harus selalu berusaha belajar menjadi orang tua, karena tidak ada satu fakultas orang tua, tidak ada. Ada fakultas keguruan yang akan melahirkan guru, ada fakultas hukum melahirkan para lawyer, para pengacara, para notaris. Ada fakultas ekonomi melahirkan para ekonom. Ada fakultas ilmu politik melahirkan para politikus. Tapi tidak ada fakultas untuk orang tua. Padahal ini sesuatu yang harus kita lalui. Apapun profesinya, kita harus jadi orang tua. Seorang polisi ketika dia menikah, dia akan jadi orang tua bagi anaknya. Demikian juga TNI, hakim, jaksa, pengusaha, dokter, semua mau tidak mau ketika dia menikah punya anak harus jadi ayah, harus jadi ibu. Sementara tidak ada bekal, nggak ada bekal di sana untuk menjadi ayah atau menjadi ibu. Oleh karena itu kita rata-rata mendidik anak memakai cara bagaimana ayah saya dulu mendidik saya, bagaimana ibu saya dulu mendidik saya. Itu yang diterapkan pada anak-anaknya. Kalau ayahnya itu atau ibunya itu mendidik kedisiplinan, disiplin tinggi dengan cara keras, pukul, ancam, maka seperti itu dia akan terapkan pada anaknya. Kalau dia dimanja oleh ayahnya, oleh ibunya dulu, dia seperti itu juga akan terapkan kepada anak-anaknya. Nah, ini nggak ada patokan yang jelas. Lah kalau ayah dan ibu kita dulu salah mendidik, berarti kita akan salah juga dalam mendidik kalau mengikuti cara orang tua kita. Padahal para ayah dan para ibu, Rasulullah SAW itu adalah figur insanul kamil, manusia yang sempurna dari semua sisi. Sebagai seorang suami, maka seluruh suami berusaha mencontoh Rasulullah SAW. Sebagai seorang pemimpin, maka semua pemimpin berusaha mencontoh Rasulullah SAW. Sebagai seorang pengusaha akan berusaha mencontoh Rasulullah SAW. Sebagai seorang ayah akan berusaha mencontoh Rasulullah SAW. Sebagai seorang guru akan berusaha mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu sempurna dari semua sisi. Jadi kita tidak perlu lagi meraba,
tidak perlu lagi mencari konsep yang baru, tidak perlu lagi mencari figur-figur baru, karena sudah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumal akhir. Sungguh telah ada pada diri kalian teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, teladan yang baik untuk kalian dalam semua hal. Tentu bagi orang yang liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Tentu bagi orang yang berharap akan bertemu dengan Allah dan beriman pada hari akhir. Lah kali ini kita akan bahas tentang memahami karakter anak. Apa itu karakter? Kita harus tahu dulu tentang apa itu karakter. Karakter itu sebenarnya lebih tepatnya adalah sifat watak anak. Sifat watak anak yang kita kalau amati anak kita memiliki ada sifat watak yang sama, ada sifat watak yang khas berbeda, ciri khasnya berbeda-beda. Watak yang sama itu adalah watak perkembangan, ya. Jadi setiap anak itu memiliki setiap tahapan perkembangannya itu berbeda-beda. Dan anak Arab, anak Eropa, anak Asia, anak Batu Haji sama. Ya. Ini namanya sifat yang ada pada diri setiap anak, yaitu sifat fitrahnya anak. Ini ada sifat yang merupakan fitrah yang semua anak itu sama. Ada yang sifat khusus yang menjadi ciri khas setiap anak. Kalau kita bisa memahami sifat-sifat watak karakter anak ini, para ayah dan para ibu, kita tidak akan salah dalam menyikapi. Kita nggak salah menyikapi. Terkadang kita memahami anak itu kita sebagai orang yang mungkin ayah ibunya awam, memahami anaknya itu nakal. Padahal ini bukan nakal. Memang sifat wataknya anak itu seperti itu. Contoh begini, anak laki-laki ketika dia sudah mulai bisa lari-lari, mulai dia aktif lari-lari, mulai dia manjat-manjat, lompat-lompat, lempar-lempar, sebagian orang tua udah mengatakan anakku udah mulai nakal. Ini salah. Ini bukan nakal. Memang anak laki-laki ketika di awal-awal usianya dia mulai bisa berjalan, berlari, dia akan tertantang untuk melompat, melempar. Anak laki-laki lebih aktif daripada anak perempuan. Jangan dibandingkan. Anakku yang laki-laki ini luar biasa nakalnya. Beda dengan kakaknya yang perempuan ini kalem. Ya memang beda. Tapi jangan dicap negatif untuk anaknya yang laki-laki ini. Karena memang seperti itu. Ya. Anak ini dia punya sifat seperti itu karena memang seorang anak laki-laki lebih aktif daripada anak perempuan untuk menggerakkan otot-ototnya. Anak laki-laki lebih berani daripada anak perempuan, makanya dia memanjat, melompat,
lari ke sana kemari. Itu bukan anak nakal, tapi memang seperti itulah Allah hendak mendidik tahapannya dengan untuk menguatkan otot-ototnya. Mulai memfungsikan otot saraf-saraf kasar, motorik halus. Ya. Jadi ini bukan anak nakal, tapi memang anak ini memang tahapannya dia akan seperti itu. Jangan kaget kalau anak kita sudah mulai lasak seperti itu, bukan anak nakal. Tapi ini bukan berarti dibiarkan, Pak. Bukan dibiarkan manjat, lompat, diarahkan. Ya. Dia memanjat, kita berikan kepada anak. Nah, hati-hati ya manjatnya. Nah, manjatnya bukan di sini ya. Ini bukan tempat yang pas untuk belajar manjat. Lah gitu, bukan nggak boleh manjat. Anak suka melempar-lempar. Anak itu sedang belajar ketangkasan sebenarnya. Bagaimana dia antara dia ingin melempar tiang misalnya, melempar apa saja, buatlah sasaran. Kasih bola, ada ruangan tertentu. Nih nak, kalau kamu belajar lempar begini, di sini, jangan di ruang tamu. Nanti jangan di dapur, nanti ambiar semuanya, pecah semuanya, kan gitu. Bukan nggak boleh, karena mereka sedang belajar. Mereka ingin memegang, menyentuh. Itu digerakkan oleh rasa ingin tahu. Semua anak digerakkan rasa ingin tahu, penasaran. Dan inilah rasa semangatnya untuk belajar. Ingin nyentuh, ingin megang, ingin banting. Ini kok ada suaranya ya, di dalam ini apa hasilnya? Pengen tahu ini kok ada suaranya, di dalam ini apa isinya? Dia nggak bisa buka, bongkar. Anak suka bongkar pasang. Mobil itu dibantingi, barusan dibeli tadi. Ini bukan anak nakal, tapi rasa penasaran yang tinggi untuk mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam mainan itu, kok ada bunyinya. Lah, kesalahan kita, para ayah, para ibu yang nggak ngerti tentang perkembangan anak ini, karakter anak ini, akhirnya dianggap ini anak nakal. Loh, beda ya. Kalau seorang yang memahami ini anak sedang belajar, memang tahapannya seperti ini, dia akan lebih tenang. Tinggal mengarahkan, mendampingi, mengapresiasi. Anak ayah tentang berani tenang, bisa atau berani manjat. Anak ayah ternyata pintar melempar tenang, hebat. Anak akan berkembang dengan baik. Tapi kalau dianggap ini anak nakal, selalu diawasi, selalu ada bentakan, selalu ada ancaman, selalu ada hukuman. Dan ini membuat anak semakin tidak berkembang dengan baik. Gak nyaman buat anak, karena salah memahami karakter anak. Berikutnya sekalian, yang dianggap oleh orang tua ini adalah sebuah hal yang negatif, hal yang salah, dosa, padahal dia tidak dosa. Anak mulai suka dengan lawan jenis ketika masa remaja. Ketika masa remaja, mau diri tidak mau, kita menganggap ini memang masanya. Kita kan pernah mengalami, ayahnya pernah suka dengan
dulu pernah remaja, suka dengan lawan jenis. Ibunya juga pernah mengalami. Waktu SMP, anaknya suka dimarahin. Apa-apaan kamu ini? Baru lulus SD, sudah mama papa, chatnya mama papa, SMS-nya mama papa, udah sayang-sayangan. Bapaknya kalap, marah besar. Ibunya kalap, marah besar. Karena menganggap ini sebuah dosa besar. Kalau kita paham, oh anakku ternyata sudah gede, sudah remaja, seneng sama lawan jenis, itu mestinya kita lebih tenang, tinggal diarahkan. Sudah masanya ternyata. Ya. Kalau ayah ibunya tahu tentang memahami karakter anak, memang fasenya seperti itu, nggak akan panik. Tinggal kita apresiasi, masya Allah, anak ayah ternyata udah gede. Ya. Seneng sama lawan jenis itu tanda kamu sudah gede, sudah dewasa. Ya. Dan ayah seneng karena kamu normal, gitu kan? Kan normal suka sama lawan jenis. Saya coba kalau suka sama sejenis, kita malah susah. Kita malah sedih. Wah, anakku kok seneng sama sejenis. Itu sedih kita. Tapi kalau suka sama lawan jenis, anak ini normal, mestinya kita bersyukur. Sampaikan sama anak, ayah seneng punya anak kamu. Yang pertama, kamu udah tambah gede. Yang kedua, kamu normal. Ayah dulu juga pernah seperti itu. Bahkan bapak sekalian dan ibu sekalian, kita perlu cerita kepada anak masa dulu saat kita itu suka sama lawan jenis, masa cinta pertama. Ada yang bisa melupakan cinta pertama? Walaupun gak jadi istrinya, walaupun gak jadi suaminya, gak terlupakan itu. Itu masa-masa indah, masa puber. Puber itu bukan dosa, gak dosa. Itu masa yang wajib dilalui oleh anak-anak kita. Tapi sekali lagi, orang tua yang gak memahami ini menganggap ini dosa besar yang harus diawasi dengan ketat, yang harus dihukum, diancam dan seterusnya. Enggak. Anak seperti ini kalau kita paham, kita hanya butuh mengarahkan. Kalau kita sudah mengapresiasi, kamu udah gede, kamu normal, ayah suka itu. Ayah bersyukur punya anak yang seperti kamu. Tapi nak, dalam Islam ada aturannya, ada etikanya. Nah, coba kalau diawali dengan memuji, mengapresiasi, tidak marah, ya, kemudian memberikan arahan. Arahannya diterima enggak? Diterima. Tapi kalau belum kita sudah marah dulu, panik dulu, meledak-ledak kemarahan, merasa malu, kesel, memberikan arahan, diterima enggak? Enggak diterima. Makanya inilah perlunya kita memahami sifat perkembangan anak. Ya. Jadi ketika anak remaja tadi kita sampaikan, nah, dulu ayah juga seperti kamu, suka sama lawan jenis. Tapi, nah, di dalam Islam itu ada etika. Ayah tidak melampaui batas. Sekedar seneng, tapi malu menghubungi. Malu menghubungi.
malu untuk jalan bareng, malu untuk pacaran, karena dalam Islam ternyata nggak boleh. Kalau kamu memang sudah siap nikah, ayo ayah siap untuk melamarkan. Baru SMP kira-kira mau nggak? Kalau kita buka pintunya, dia nggak mungkin mau. Kamu kayaknya udah seneng betul, ya, udah dinasihati berulang kali, kayaknya nggak mau, nggak bisa melupakan. Yuk kita lamar aja lah. Ayah nggak keberatan kok. Kan cuma nambah 1 piring di rumah, ya kan? Nah, cuma nambah 1 porsi. Ya, ayah nggak mau jadi penghalang kebahagiaan. Ayo, Umi setuju nggak? Kita rapat keluarga, minta pandangan Umi. Gimana Mi? Ayo kita lamarkan si anak kita ini. Ketika dibuka pintunya, ayo kita nikahkan. Saya yakin anak itu nggak mau. Dia malah mundur. Dibuka pintu malah mundur, bukan maju. Tapi kalau ditutup, dihadang, malah maju. Itu fitrahnya anak remaja sekarang. Bukan sekarang. Pokoknya setiap anak remaja mulai puber, jangan dihadang, jangan dimarah, tapi malah dibuka. Ayo kita lamarkan, masuk ke KUA. Anak makin mundur. Enggak lah ya, masa masih kelas 7 SMP mau nikah. Malulah aku sama kawan-kawan. Lah, kalau malu jangan dilanjutkan. Mau sekolah dulu atau nikah? Simple. Ini membuat mereka malah mikir, oh iya juga ya. Ngapain juga aku nggak berani nikah, tapi ngechat tiap hari. Ya, maunya deket terus. Ini jadi masalah. Maka diajari etika bergaul dengan lawan jenis. Ini dalam Islam nak. 1, harus menundukkan pandangan. Jangan kamu lihat terus. Jangan kamu simpan fotonya. Makin kamu lihat terus, makin kamu simpan, makin kena racun panah setan. Yang kedua, nggak boleh berduaan, ya, nggak boleh berduaan. Kalau yang pertama tadi menundukkan pandangan di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaknya mereka menundukkan pandangan dan qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluannya. Wa qulil mu'minat, katakan yang mukminah, yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, hendaknya dia menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Nih, yang nyuruh itu Allah. Nah, etika bergaul yang pertama adalah menundukkan pandangan. Jangan sering ketemu, jangan nyimpen fotonya. Yang kedua, nggak boleh berduaan kecuali ada mahram. Mahramnya itu ayahnya atau abangnya atau pamannya. La yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzi mahram. Tidak boleh 2 orang berduaan kecuali bersamanya ada mahram. Dalam riwayat yang lain, illa syaitanu tsalitsuhuma, kecuali setan menjadi yang ketiga di antara keduanya. Enggak boleh berduaan. Yang ketiga, enggak boleh menyentuh. Enggak boleh nyentuh. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tidaklah seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram
Itu lebih baik dia menyentuh babi atau bergumul dengan babi. Atau dalam riwayat lain, lebih baik dia ditusuk kepalanya dengan besi yang panas daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini etika. Yang keempat, tidak berzina, wala taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah perbuatan yang terkutuk, yang keji, menjijikkan, jalan hidup yang merendahkan martabat. Lah ini. Jadi kita mulai ajaklah dialog kepada anak. Jangan hanya bisa marah. Okay. Kalau kita nggak memahami perkembangan anak ini, tahapannya, ini kita akan muncul sifat karakter baru, marah. Kayak tadi ya, waktu bayi masih punya bayi, Masya Allah sayang, ibunya sayang terus. Tapi giliran anak mulai lari-lari, aktif, dibilangnya lasak, dibilangnya anakku mulai nakal ini. Bukan mulai nakal, mulai aktif belajar. Rasa penasaran yang sangat tinggi. Lah emak yang nggak ngerti tadi, mulai dia berteriak, suka berteriak, melarang ini, melarang itu. Punya karakter baru, suka teriak-teriak, suka marah-marah. Apalagi mulai pecah gelas, pecah piring, mau megang sendiri, ngambil sendiri. Itu adalah fitrahnya anak, fitrah mau belajar. Itu. Jadi anak ini fitrah perkembangannya memang seperti itu. Nanti anak mulai gak mau disuapin, dia mau makan sendiri. Itu Allah mengajarkan dia untuk mandiri, mulai belajar makan sendiri. Gak mau dimandiin, mau mandi sendiri. Gak mau pakai baju kecuali pakai baju sendiri. Itu sendiri. Mau ambil piring sendiri, ambil gelas sendiri, sedang belajar. Tinggal difasilitasi. Kalau kita khawatir dia nanti pecah piringnya, gelasnya, kasih yang plastik. Adik pakai ini aja, yang warnanya lebih cantik. Itu. Jadi tidak terhalang buat anak untuk mencoba makan sendiri. Mau mandi sendiri, kasih gayung yang kecil. Dia agar begitu. Dimentoring, diarahkan, dibimbing, diapresiasi. Karena biasanya kalau mandi sendiri anak nanti yang disabun cuma di sini aja. Emaknya nggak usah teriak, ya Allah nah mandi masa kayak gitu. Sini biar Umi aja yang mandiin. Jangan, itu nggak boleh. Umi harus mengapresiasi ke anak. Ayah harus apresiasi anak. Anak ayah ternyata udah pinter. Lihat anaknya mandi, yang digosok hanya perutnya aja. Ya, yang disabun perutnya aja. Harus apresiasi. Ternyata pinter. Gini nak, tangannya diratain. Karena saraf motoriknya belum sempurna, belum bisa menjangkau semuanya. Itu. Ini tangannya kita pegang, coba diratain sini, ratain supaya ini merangsang gerakan anak semuanya. Semuanya coba kita mentoring. Kalau ayah dan ibu memberikan arahan cara mandi yang benar, seminggu saja didampingi terus, itu anak udah pinter mandi, mandiri. Makan juga seperti itu. Kalau takut belepotan, tengok anaknya belepotan ketika makan, gak sabar. Aduh nak, kok jadi kayak badut, semuanya belepotan. Jangan panik, jangan nuntut anak langsung sempurna. Itu diapresiasi. Oh, anak ibu ternyata udah mau mandiri, mau pinter
makan sendiri. Gini nak cara makannya, pegang sendoknya begini, ajari cara megang sendoknya, adab makan mulai diajarin, doanya, duduk, pegang sendoknya, ajari semuanya. Kalau takut kotor semuanya, kasih kain di badannya agar tidak terhalang buat anak untuk makan. Jangan diambil alih. Udah biar Umi yang suapin. Kalau selalu disuapin, dimandiin, dipakain baju, padahal anak sudah mulai mau mencoba sendiri, ini namanya memadamkan keinginan anak untuk berkembang, untuk belajar. Nggak mau lagi nanti jadi anak yang lemah, ya. Tapi kalau dibiarkan, diapresiasi, dimentori, dibimbing, diarahkan, difasilitasi dengan fasilitas yang lebih enak, bagus, mudah, bagi anak akan mudah untuk berkembang, belajar lebih baik. Nah ini ya, ini fitrahnya anak semuanya sama. Semuanya sama. Ada sifat watak anak yang berbeda-beda. Yaitu apa? Sifat, kadang dia punya sifat pemalu, lebih memalu. Anakku nomor 1 ini kok pemalu. Nomor 2 pemberani. Nomor 3 dia suka memberi. Nomor 4 ini dia agak pelit dia. Nah ini sifat-sifat ini kita harus bedain, ya. Dia egois. Nah egois ini termasuk sifat yang hampir semua anak itu egois, egonya tinggi. Dia kalau pegang sesuatu, dia nggak mau berbagi. Hanya aku, ini rotiku, aku untuk makan aku, nggak mau bagi sama teman-temannya. Itu egois. Bukan bakhil, tinggal diarahkan. Nah, anak baik itu, anak soleh itu suka berbagi. Kalau berbagi, nanti disayang Umi, disayang Allah, banyak pahalanya. Allah ganti yang lebih banyak lagi, dimasukkan ke surga. Lah, bla bla bla, banyak sekali. Anak mulai tahu, oh, kalau pegang roti harus bagi sama teman. Nggak boleh hanya untuk dirinya sendiri. Lah ini egoisnya masih ada, masih kuat, hanya pikirannya itu hanya untuk dirinya aja. Hidupnya untuk dirinya aja. Dia fokus memperhatikan dirinya aja. Egosentris namanya. Itu bukan nakal, bukan bakhil, bukan negatif, tapi memang itulah fasenya anak yang harus kita pahami. Yang dibutuhkan anak adalah arahan, saran, nasihat, ya. Makanya orang tua yang selalu mengamati anaknya dengan sifat-sifatnya dan perkembangan tadi, dia akan selalu berusaha mengarahkan anak dengan baik, dan anaknya akan berkembang dengan baik. Tapi kalau orang tua tadi nggak paham, nggak memahami perkembangan dan karakter anak, tadi menganggapnya yang ini bukan negatif, dianggap negatif, disikapi negatif, akhirnya salah penanganan, ya, salah penanganan. Akhirnya kita marah terus, kita bentak terus, kita ancam, kita hukum. Jadilah anak yang nantinya melawan. Kalau dia punya sifat watak atau mentalnya kuat, akan melawan. Kalau sifat mentalnya lemah, dia akan jadi penakut. Jadi penakut dan melawan itu tergantung mentalnya. Kalau mentalnya kuat, dia akan melawan. Ketika dibentak, diatur, nggak mau, dia melawan. Tapi ketika mentalnya lemah, jadi penakut,
Dibentak sebentar langsung diem, takut. Itu. Jadi supaya tidak menjadi penakut, tidak menjadi melawan durhaka, maka kita harus bisa menyikapi dengan baik. Dan salah satu dengan menyikapi dengan baik adalah kita memahami karakter perkembangan anak. Tuh yang harus kita pahami. Jadi tadi ya, sifat perkembangan anak secara umum itu sama. Ada yang sifat watak secara khusus. Bedakan. Tentu kalau kita mengamati anak jeli, anak pertama, kedua, ketiga akan beda. Kita akan lihat sifatnya beda-beda. Kecenderungannya berbeda-beda. Ya, ada anak yang cenderungnya membaca aja, sukanya membaca, nggak suka bekerja, suruh bantu orang tua susah. Tapi kalau hari-hari buku aja, suruh bantu orang tua nggak mau. Yang satu lagi, masya Allah, dia bantu orang tuanya, belajar males. Itu beda, Pak. Beda, jangan disamakan, tinggal difungsikan. Yang satu nanti dia akan jadi seorang ilmuwan, jadi seorang ulama, ya, jadi seorang yang, karena dia pembelajar, tipenya adalah seorang yang kutu buku, nggak mau banyak gerak. Yang satu dia bergerak, harus suka membantu ibunya, ayahnya bekerja, dia pekerja. Tinggal kita punya dua anak yang berbeda-beda. Yang satu merebut cinta, perhatian ayah dan ibunya dengan prestasi di sekolah, dengan tadi ingin jadi juara karena akan jadi kebanggaan ayah, jadi kebanggaan ibu. Yang satu mengambil hati ayah dan ibunya dengan membantu tiap hari, meringankan kerjaan ayah sama ibunya, mau cuci piring, mau nyapu, mau ngepel, peduli. Itu cara anak mengambil hati orang tua. Berbeda-beda. Biasanya gini, anak pertama kita misalkan dia pinter, ayahnya ibunya selalu memuji kakaknya. Ini ayah ini, anak ayah yang paling cantik, paling pinter ini. Adiknya dengar, sering ayah sama ibu memuji kakaknya ini. Ya, kayaknya kalau saya adu pinter sama kakak, saya nggak bisa ini. Saya nggak sehebat kakak, saya nggak suka baca. Maka apa yang bisa ini? Oh, ayah sama ibu itu suka nyuruh kakak, tapi nggak mau. Aku yang akan bantu jadi dewa penolong bagi ayah sama ibunya. Itulah psikologi anak. Bagaimana aku mendapatkan tempat di hati orang tua saya? Melalui pintu mana? Yang satu melalui pintu ilmu, ya, suka belajar. Yang satu suka dia dengan sosial, suka membantu ayah sama ibu. Dua-duanya baik, tinggal harus ada standarnya. Yang tadi suka belajar, ya, itu ada, jangan sampai dia lemah, tidak bisa sama sekali mengerjakan pekerjaan rumah, kan gitu. Ada standarnya, minimalnya dia nyapu, ngepel, itu nyuci, itu bisa semuanya. Yang satu lagi juga, ketika dia yang suka membantu ayah sama ibu, dia ahli di situ, cepet, hasilnya bagus. Jangan sampai di sekolah kalah atau memalukan, nggak naik kelas. Bagaimana dua-duanya dimotivasi untuk menuju ke titik yang tengah gitu ya. Tengah, jangan terlalu
Kecuali nanti ketika mereka sudah punya kemampuan standar semuanya, baru kemudian dilesatkan lagi kepada sesuai dengan minatnya. Jadi ini yang harus kita lakukan ketika kita memahami sifat perkembangan karakter anak, kita nggak akan salah menyikapi, ya. Jadi bukan anak nakal. Ketika anak itu banyak bergerak, lompat, manjat, melempar, karena memang seperti itu, ya, yang Allah berikan pada setiap anak laki-laki yang baru mulai berlari dan seterusnya. Jadi bukan anak nakal, tapi ini adalah memang usia perkembangannya seperti itu. Demikian juga ketika anak mulai mandi sendiri, makan sendiri, itu seperti itu. Ada tahapan, ada satu masa anak nggak mau makan kecuali makan sendiri, nggak mau mandi kecuali mandi sendiri, nggak mau dipakein sepatu kecuali pakai sendiri. Itu tahapan yang semua anak akan dilalui. Jadi kita tinggal nunggu sabar, ya, melihat hasilnya, sabar kok lama kali melakukannya, pakai sepatu aja kok 10 menit belum selesai karena ada talinya yang rumit tadi. Tapi anak lagi belajar, nggak apa-apa, tinggal diarahkan, dibimbing. Nyapu, lagi belajar nyapu, hasilnya nggak bagus, jangan, nggak boleh nyapu, diarahkan, begini cara nyapunya, begitu. Itu yang, sehingga kalau kita memahami itu, kita akan memberikan arahan, memberikan mentoring kepada anak, memberikan motivasi ke anak, memberikan fasilitas kepada anak untuk lebih mau melakukan lagi, belajar lagi. Sehingga kita nggak salah menyikapi, ya. Sehingga ketika kita nggak salah menyikapi, anak berkembang dengan optimal, sesuai dengan perkembangannya dengan baik. Ya, tapi kalau salah menyikapi tadi, anak malah jadi tadi salah pola asuhnya, jadi anak yang suka melawan atau anak yang penakut, nurut tapi penakut. Gitu. Anak yang suka ngeyel, suka berontak, suka ini, itu juga karena salah dalam menyikapi tadi, terlalu keras, ya. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini kita luaskan pembahasan kita dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh pakai kertas. Monggo. Ya. Kenapa? Ya, apa pertanyaannya, Pak? Kecanduan. Baik. Anak, bagaimana mengatasi anak yang kecanduan HP? Ya, ada beberapa anak yang memang sudah kecanduan HP itu. Salah satunya ada beberapa ciri. Anak ini
selalu pikirannya kalau pulang sekolah HP terus, dan sangat sensitif, mudah marah kalau HP-nya tidak diberikan atau hilang, disembunyikan dan sebagainya. Ada beberapa anak yang seperti ini, dan ketika dititipkan di Al-Hikmah itu sembuh. Waktu itu dia sekolah, setiap kali pulang mesti yang dicari HP dan nge-game sampai larut malam. Kalau dilarang mesti marah, melawan sama ibunya, sama ayahnya. Dia baru bisa diem, mau nurut, tapi sama ibunya enggak, karena dia yang di rumah ibunya, maka kewalahan. Begitu ditaruh di Al-Hikmah yang Ikhwan itu, karena di sana banyak gerak, areanya banyak, luas, banyak gerak, dan permainannya bukan permainan anak-anak itu. Usia bermain itu nggak dikasih mainan pun akan tetap bermain, nggak ada mainan pun tetap bermain, karena memang usianya bermain. Ini termasuk memahami karakter anak, ya. Dia kebutuhan bermain itu kebutuhan pokok, wajib, gitu ya. Lah, anak kan permainan yang bergerak, ajak bergerak. Anak ini memang kurang bergerak, ya. Sepanjang hari dari pagi sampai sore dia tahfiz saja, kurang gerak, ya. Jadi perlu ketika dia di pondok banyak gerak, aktivitas. Sebulan di sana, pulang sembuh dari HP. Ya. Tetap pegang HP tapi nggak lama. Dan mulai dia merasakan ini secara naluri, ya, fitrahnya anak, ya. Karena kurang gerak saja, kurang aktivitas, ya. Sehingga ketika dia dibiasakan gerak selama 1 bulan di pondok, mereka aktivitasnya ini naik turun, ya, dari bukit ke lembah, gitu ya. Dan aktivitasnya begitu, mobile bersama teman-temannya hilang, kecanduan HP itu hilang. Demikian juga yang di Al-Hikmah Putri, anak ini juga kecanduan HP. HP ini bagi anak ini sesuatu yang sangat menurut dia, apa ya, hal yang wajib. Kalau dia sudah pegang HP itu, kalau nggak pegang HP itu dia pusing. Bahkan awal-awal ke sekolah itu kalau nggak dipegangi HP sama uminya nggak mau berangkat sekolah. Dia, tapi nanti sama ustadz kan nggak boleh bawa HP, nak. Nanti aku sembunyiin di tas. Awal-awal begitu, kita nggak tahu. Tahu-tahu ada HP di tas. Waktu istirahat dia pegang, sembunyi sama temennya. Setelah itu kita tahu. Tapi aktivitas di sekolah apa? Itu tangan yang bergerak, merajut, ya, masak, menggunting dan melipat, menempel, kerajinan tangan itu, handicraft. Terbiasa tangannya bergerak, aktivitasnya bergerak, ya. Itu tersetting, ya. Lama-lama sama HP berkurang, sembuh juga. Jadi sebenarnya anak ini tergantung daripada ketegasan orang tua. Dari awal mungkin orang tua yang lemah sama anak, daripada anakku nangis, daripada anakku rewel, sibuk terus, udahlah
kasih HP, diem. Pokoknya ayah nggak mau ada keributan di rumah. Nah, HP, diem memang. Tapi ini solusi jangka pendek, kedepannya buruk. Apalagi tanpa pembatasan. Ya, jadi kalau dari awal itu adalah kesalahan dari ayah sama ibunya. Memang dari awal kesalahan memberikan HP tanpa aturan. Aturan itu pembatasan waktu. Kamu boleh pegang HP ayah, tapi ini HP ayah itu untuk bekerja loh. Anak itu persepsi anak, kita pegang HP itu main HP. Kami nggak boleh main HP, tapi ayah main HP terus, gitu kan? Ini bukan main HP, nah tengoklah. Ini persepsi yang harus diluruskan, ya, persepsi yang harus diluruskan. Jadi ketika ayah sama ibunya memegang HP, pastikan anak memahami bahwasanya kita tidak sedang bermain game atau nonton. Itu yang buat mereka iri. Lihat nah, apa yang Abi buka? Oh, Abi sedang apa itu? Tuh baca kitab. Webnya para ulama ini. Abi kalau pegang HP bukan untuk nonton atau bukan untuk main game, tapi ini sedang baca. Ya. Karena Abi nggak punya kitabnya. Abi harus jawab pertanyaan, konsul orang bertanya. Anak tunjukkan. Jadi persepsi anak, ayahnya, ibunya main HP harus diluruskan. Karena mereka iri. Ayah, ibu main HP, kami nggak boleh main HP. HP-nya untuk apa dulu? Ayah kasih tahu. Ayah ini HP-nya untuk kerja ini. Lihat ini bos, namanya aja bos 1, bos 2 gitu ya. Nah, ini untuk jawab ini ada pesanan ini, pesanan itu yang bagi. Jadi anak perlu paham. Mereka ngiri ketika melihat persepsi mereka kita sedang main HP, sedang nonton. Enak kali, kami nggak boleh. Ayah sama ibu bukan main HP, nah, bukan sedang nonton. Ayah sama ibu itu HP ini adalah untuk belajar, untuk cari rezeki, untuk melayani customer dan seterusnya. Ini anak harus paham. Kemudian kasih arahan tadi, arahan pembatasan waktu. Kamu boleh sesekali pinjam punya Abi, ya. Misal nonton Upin Ipin, nonton video anak-anak, boleh 1 episode ya. Nanti udah selesai ganti 1 episode. Episodenya apa? Sini sama samping Abi. Abi juga pengen nonton. Nonton bareng sama anak. Perlu kita nonton bareng sama anak untuk apa? Untuk mengetahui, memastikan satu, yang diklik itu baik, bermanfaat untuk anak. Yang kedua, untuk menegaskan pesan-pesan moral sama anak. Tuh, Upin-Ipin aja rajin sholat, maksud kamu nggak sholat? Lah itu ya. Seperti itu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita memahami seperti itu, enak. Ada pembatasan waktu, ada pembatasan konten, ya, ada aturan main. Kamu hanya boleh ini setelah tugasmu selesai. Misalnya tugas belajar selesai, tugas bantu orang tua selesai. Udah selesai, nah boleh pegang, pinjem. Tapi hanya 1 episode. Kan enak. Jangan dibiarkan begitu. Dikasih HP, wifi free sepanjang hari. Hancur anak kita. Itu ya. Nanti nangis Ustaz. Nangis itu hanya sekali 2 kali. Kalau kita tegas, anak mulai paham, insya Allah itu akan segera memaklumi, menyesuaikan. Jadi banyak gerak. Yang kedua,
tadi ada aturan kalau harus pegang HP. Baik, bagaimana mengatasi anak yang sudah terlanjur nyaman dan dengan lawan jenisnya, sudah pacaran lama, segera dinikahkan. Kalau sudah terlanjur nyaman dengan lawan jenis, ya, segera dinikahkan. Jangan sampai anak kita nanti terjebak dalam perzinahan, ya. Tapi masih SMP, Ustaz. Kalau masih SMP harus diberikan ketegasan. Kamu mau sekolah atau mau nikah? Gitu. Kalau nikah, ayo. Ayah sama ibu nggak mau jadi penghalang kebahagiaanmu karena kamu merasa mungkin bahagia dengan nikah dengan dia. Ayo nikahin. Kalau tidak, nggak siap, udah kamu belajar dulu. Gitu. Kemudian ikuti aturan ayah. Ada adab-adab yang harus perlu ketegasan. Ya, dan harus banyak cerita studi kasus tentang kita dulu, teman kita dulu. Ada teman ayah dulu pacaran lama nggak jadi suami istri. Yang perempuan mau gantung diri. Karena yang laki-laki tergoda sama nggak jadi. Kalau kamu seperti itu nggak jadi, bagaimana? Sakit kan? Jangan main api kalau nggak mau terbakar. Termasuk jangan memainkan cinta kalau nggak mau sakit hati. Nah, ini sama anak harus berikan studi kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Kisah kita dulu, kisah saudara kita, kisah teman kita tentang masalah puber. Gitu ya. Jadi anak tahu, punya wawasan banyak, punya pertimbangan banyak. Jangan kita hanya bisa melarang, hanya bisa mengancam, hanya bisa menghukum, nggak bisa mencerahkan. Ya. Berikutnya bagaimana Ustaz? Kita memiliki anak yang sangat overaktif, terutama jika berada di tempat lain atau umum, sehingga sebagai orang tua jadi kurang nyaman, malu gitu ya. Malu kali anakku kayak gitu. Kurang nyaman membawa anak seperti ke majelis ilmu dan bagaimana kita menyikapinya. Ya, anak ini lebih aktif kalau di depan umum, ada tamu lebih aktif. Itu caper. Kenapa caper? Cari perhatian. Kenapa cari perhatian? Kurang perhatian. Kurang diperhatikan. Coba ayah sama ibunya, ini rahasia, ketika masih kecil, anak itu tangki cintanya dipenuhi dengan sering dipeluk, digendong, dicium, dibelai, dipangku. Anak nggak perlu caper lagi karena sudah penuh tangki cintanya. Aku nggak perlu cari perhatian ayah sama ibu karena saya sudah puas, sudah kenyang. Lah sayangnya ibu-ibu sekarang kalau nggak mau gendong anak kok ibu-ibu sekarang, ya kan? Coba kalau keliling perumahan, nggak mau gendong, taruh di roda, dorong, ya kan? Bayinya taruh roda dorong, nggak mau. Beda dengan digendong. Ibu dulu, kita dulu kenyang dengan gendongan ibu. Ke kebun digendong, ke sawah digendong, nandur, nanem itu sambil gendong anak. Ya, nyusuin anak itu penuh, ya. Tangannya sambil menepuk-nepuk punggung, ngelus punggung anak. Sekarang ibu nyusuin anak sambil selfie. Tangannya nggak ngelus punggung anak. Jawab WA, jawab Facebook. Aduh, kalau nyusuin ya penuh lah, dikelonin penuh, sambil sholawat, sambil istighfar, sambil zikir, masya Allah. Itu anak nggak akan caper
Overaktif ini caper karena kurang perhatian, kurang kasih sayang. Ya, nidurin anak. Ibu sekarang pakai apa? Pakai bandulan per itu. Gak mau dia ngelonin anak. Nidurin ya udah ini. Tangan kirinya ngayun, tangan kanannya dia pegang HP. Semana anaknya suruh perhatian? Gak dapat perhatian, makanya kurang perhatian. Kasus-kasus ibu keluarga sekarang dan ke depan itu banyak anak-anak yang super aktif atau malah hiperaktif. Ya. Karena ibunya yang tidak full memberikan kasih sayang, sentuhan fisik kepada anak. Munculnya seperti itu. Ya. Jadi coba yang seperti ini di rumah, ayahnya kerjasama sama ayah, sering gendong, sering mangku, ya, diayun pulang kerja anaknya, dipegang, diayun dulu, dicium, ya, berapa saat baru ditaruh. Begitu terus, ini anak akan penuh, ya, nggak terlalu aktif insya Allah. Dan itu salah satu obat manjur anak-anak hiperaktif, super aktif dengan itu. Berikan waktu khusus kepada anak, ya, untuk mengisi tangki cintanya anak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik. Mudah-mudahan yang di sini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.